Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Hidayatulnisa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, Program Studi Pendidikan Matematika. Nah, di sini saya akan menjelaskan Undang-Undang tentang Kepramukaan Nomor 12 Tahun 2010 dari Pasal 9 hingga Pasal 16. Apa aja sih pasal-pasalnya? Nah, pasal yang ke-9 yaitu kecakapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 terdiri atas kecakapan umum dan kecakapan khusus. Pasal 10, kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan menggunakan sistem AMOL. Sistem AMOL merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antar manusia. Sistem AMOL sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan. Di depan menjadi teladan, di tengah membangun kemauan, dan di belakang mendorong dan memberikan motivasi kemandirian. Lalu, bagian kedua, jalur dan jenjang. Pasal 11, pendidikan kepramukaan dalam sistem pendidikan nasional termasuk dalam jalur pendidikan non-formal yang diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai gerakan pramuka dalam pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup. Pasal 12, jenjang pendidikan kepramukaan terdiri atas jenjang pendidikan siaga, penggalan, penegak, dan pandega. Bagian ketiga, peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum. Pasal 13, setiap warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai dengan 25 tahun berhak ikut serta sebagai peserta didik dalam pendidikan kepramukaan. Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas pramuka siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota muda. Pasal 14, tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan terdiri atas pembina, pelatih, pamong, dan instruktur. Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan standar tenaga pendidik. Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota dewasa. Pasal 15, kurikulum pendidikan kepramukaan yang mencakup aspek nilai sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat 1 dan kecakapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 disusun sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan dan harus memenuhi persyaratan standar kurikulum yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian keempat, Satuan Pendidikan Kepramukaan. Pasal 16. Satuan Pendidikan Kepramukaan terdiri atas gugus depan, pusat pendidikan, dan pelatihan. Jadi itu dia penjelasan dari pasal-pasal Undang-Undang Kepramukaan. Nah, di sini dapat kita ambil contoh dalam pasal 9, berarti kita dituntut untuk memiliki skill atau kemampuan baik itu umum maupun khusus. Nah, pada pasal 10 kita harus memiliki jiwa teladan, yaitu di depan menjadi teladan, di tengah membangun kemauan, dan di belakang mendorong dan memberikan motivasi kepada orang lain. Lalu pada pasal 11 kita dituntut untuk berjiwa patriotik, taat hukum dan disiplin, serta menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa. Lalu pasal 12 itu terdapat jenjang pendidikan kepramukaan. Lalu bagian pasal 13 itu menjelaskan tentang peserta didik maupun tenaga pendidik yang terdiri atas pembina, pelatih, pamong, dan instruktur. Lalu kepramukaan juga harus memenuhi persyaratan standar kurikulum yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi. Nah, jadi itu dia penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.